Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Dwi Safarani dengan NIM 2005520 dari kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan roadmap mengenai perkembangan sosial, emosional, agama, dan spiritual anak usia dini. Nah, ini alur pemaparan materinya. Jadi di pertemuan 9 ada deskripsi diri, di pertemuan 10 ada artikel knowledge, pertemuan 11 ada tahapan perkembangan moral Lawrence Kohlberg, di pertemuan 12 ada promodel, pertemuan 13 ada pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama, dan di pertemuan 14 ada karakter building dan lokalisme. Nah, ini pertemuan 9 yaitu materi mengenai deskripsi diri. Jadi dalam materi ini dijelaskan teori Erikson di mana anak yang berusia 0 sampai 18 bulan memasuki tahap trust versus mistrust. Jadi peran orang tua dan lingkungan sebagai pengasuh sangat berperan penting. Sebisa mungkin anak percaya terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya. Ketika anak memasuki usia 2 sampai 3 tahun, anak memasuki tahap autonomi versus shame and doubt. Jadi, anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Di usia 3-5 tahun memasuki tahap initiative versus guilt. Jadi, pada tahap ini membentuk manusia hingga memiliki tujuan hidup. Dan di tahap 6-11 tahun, anak memasuki tahap industry versus inferiority. Anak yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, dan anak yang gagal merasa inferior. Dalam pertemuan ini juga, mendeskripsikan pengalaman masa kecil dari aspek perkembangan sosial, emosional, agama, dan moral. Di pertemuan 10 ada artikel knowledge, berdamai di taman kanak-kanak, pertumbuhan sosial dan emosional untuk semua siswa. Jadi dalam artikel ini disebutkan bahwa ada 3 hal yang harus dipelajari anak untuk menghadapi kelas, yaitu melibatkan kerumunan, pujian, dan kekuasaan. Dalam kelas juga harus diadakan pojok perdamaian, yaitu tempat siswa untuk mengatasi konflik sosial. Nah, dalam artikel ini juga disebutkan teori Gardner, yaitu individu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Lalu di pertemuan 11 ada tahapan perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Jadi dalam teori ini bersifat kognitif, berfokus pada proses berpikir mengenai benar atau salahnya. Penekanannya yaitu memutuskan menanggapi dilema moral. Jadi dalam teori ini ada 3 level di mana tiap level memiliki 2 tahap. Di level yang pertama ada tahap 1 dan tahap 2, yaitu moralitas dikendalikan secara eksternal. Aturan ada agar ditaati untuk menghindari hukuman atau mendapat hadiah. Sesuatu yang benar merupakan sesuatu yang memuaskan. Lalu di level kedua, yaitu tahap 3 dan 4, berisi tentang kesesuaian dengan aturan dan norma sangat penting. Penekanannya bergeser ke sistem sosial. Lalu di level 3 ini, tahap 5 dan tahap 6 merupakan level yang paling tertinggi yang berisi mengenai seseorang bergerak melampaui perspektif masyarakat. Moralitas yaitu prinsip yang berlaku untuk semua situasi dan masyarakat. Individu mencoba mengambil perspektif dari individu yang lain. Nah, ini di pertemuan 12 yaitu mengenai promodel, yaitu cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya, promodel ini mengacu pada teori modeling atau mencontoh. Role modelnya yaitu ayah dan ibunya sendiri yang memiliki visi, misi, dan komitmen yang sama. Jadi sejak dini anak harus ditanamkan nilai-nilai perkembangan agar nantinya pendiriannya menjadi kuat. Lalu pada promodel ini didukung dengan teori Ki Hajar Dewantara merupakan teori 18 karakter atau dikenal juga dengan pendidikan karakter. Lalu teori pendukung lainnya yaitu teori Kohlberg, Fowler, dan Erikson yang sebelumnya telah dijelaskan. Hasil dari promodel ini yaitu insan madani atau manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Selanjutnya yaitu ada pandangan Islam dalam pengembangan agama dan moral. Islam sendiri sangat mendukung perkembangan agama dan moral. Yang paling mendasar ini terjadi di dalam keluarga. Contoh upaya pengembangan moral dan agama anak usia dini yaitu dengan melakukan pembiasaan, berperilaku baik, berdoa sebelum melakukan sesuatu, menjaga kebersihan, saling menyayangi, menolong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya karakter building dan local wisdom. Karakter building sendiri sama dengan artinya pembangunan karakter atau pendidikan karakter. Karakter ini diciptakan dari individu yang diturunkan dari nilai individu tersebut. Yang pertama yaitu ada teori Ki Hajar Dewantara. Jadi pada tahun 1921, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indrawi atau TK. Dan selanjutnya mendirikan Taman Siswa. Jadi di Taman Indrawi ini anak belajar berawal dari panca indera. Selanjutnya yaitu adanya teori pedagogik.
atau teori pengasuhan yang dikenal dengan istilah silih asa, silih asi, dan silih asuh. Yang kedua yaitu adanya teori Likona pada tahun 1922, yaitu karakter dipengaruhi oleh kualitas seorang individu. Fokus pendidikan karakternya yaitu tentang tanggung jawab. Dan selanjutnya adanya local wisdom yang merupakan hanya ada di Indonesia, dipakai secara turun-temurun dan sepanjang hayat. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.